Halo semuanya, jumpa lagi di channel Indra Terapis. Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas di sini ada mata solder ya. Di sini ada mata solder dan bagian kepala solder. Jadi teman-teman, di sini saya membahas saya akan mengganti kepala solder ya. Di sini solder yang saya miliki itu adalah SRAN 936. Jadi ini tipe kepala solder atau mata solder SRAN 936. Jadi sebenarnya di sini saya sudah beli. Saya beli ini kepala soldernya sekaligus dengan mata soldernya ya. Di sini ada 15 macam mata solder ya. Dan di sini ada kepala soldernya dan juga untuk kedudukannya teman-teman. Jadi di sini ini ada keterangannya ya. Kepala solder iron non magnetic 15 itu 15 piece ya for Hako 936. Jadi intinya itu dia tipe 936 atau 900M situ ya. Oke teman-teman, langsung kita buka aja. Ini dia. Nah jadi punya saya yang rusak itu adalah ini bagian kepalanya nih teman-teman. Ini adalah bagian penjepit untuk mata soldernya ini ya. Seperti ini dia masuk ke sini ya. Nah seperti itu. Jadi kondisi solder saya langsung aja kita cek ya. Ini dia. Sudah sampai saya gunakan kawat ya untuk menguncinya ini dia teman-teman. Jadi ini kondisinya sudah benar-benar rusak ya, sudah lapuk atau ini ya, sudah nggak kuat lagi dorontok. Jadi teman-teman, apa penyebab kondisi seperti ini nanti kita bahas ya teman-teman. Ini kita buka dulu, langsung aja kita potong ya. Ini ngeri perjuangan seorang teknisi. Ini dia teman-teman, ini tinggal ditarik aja nih. Udah rontok ya. Ini dia, kita buka aja dulu ya. Jadi oke, sini sudah banyak ininya ya, bekas kotorannya. Jadi teman-teman, saya langsung bahas aja. Udah agak susah ya keluarnya ini dia. Untuk yang lainnya nggak masalah ya. Ini dia bagian kepala ini nggak masalah. Ini dia yang rusaknya. Jadi teman-teman sekalian. Jadi apa penyebabnya terjadi seperti ini teman-teman? Dan ini harus menjadi pelajaran kita supaya kita bisa merawat solder kita teman-teman. Khususnya solder station ini. Jadi ini kalau menurut saya ini akibat kepanasan ya teman-teman dan terlalu lama gitu. Jadi kita harus ambil tindakan atau perawatan teman-teman agar tidak terjadi seperti ini, karena mengingat ya solder yang saya miliki ini solder apa ya, harga menengah ke bawah ya, termasuk menengah ke bawah, murah ya teman-teman. Jadi pasti kualitas juga berbanding lurus ya teman-teman sekalian. Jadi saran dari saya, ini menurut saya ya teman-teman, saran saya sebaiknya kita mengatur suhu itu tidak terlalu panas ya, tergantung yang kita solder teman-teman. Jika kita hanya menyolder contohnya saja kabel jumper, kan kita nggak membutuhkan suhu yang terlalu tinggi ya teman-teman, karena rata-rata biasanya kita standarin itu di 350 Celcius ya suhunya teman-teman. Itu terlalu panas, saya hampir rata-rata menggunakan suhu di situ ya, di 300 sampai 350 derajat Celcius. Jadi teman-teman, saran saya, jika teman-teman ingin tetap menggunakan atau pada suhu 350-an, sebaiknya kita nyalakan solder itu pada saat kita gunakan saja teman-teman. Jadi kita nyalakan solder ketika kita ingin menggunakan, contohnya saja kita akan menyolder ini ya, kabel jumper atau menyolder sentuhnya kapasitor gitu ya, atau konektor. Sebaiknya kita hidupkan atau kita nyalakan, kita gunakan saat kita akan menyolder teman-teman. Jangan kita nyalakan dari start, kita mulai lakukan repair sebuah handphone gitu ya, kita hidupkan dari awal. Nah itulah salah satu penyebab ini terjadi teman-teman. Saking dia terlalu panas dan terlalu lama, akibatnya berimpact ke ini, ke besi ini, sehingga jadi menjadi lapuk ya, karena ini memang benar-benar tipis ya. Ini dia yang barunya, ini benar-benar tipis, jadi tidak terlalu kuat teman-teman, sesuai dengan harga lah kalau menurut saya teman-teman. Jadi itu mungkin sedikit trik dari saya teman-teman untuk merawat solder kita ya teman-teman sekalian. Ini tidak menutup kemungkinan dengan solder biasa ya teman-teman untuk cara merawatnya. Jadi karena kalau solder station ini kan panasnya stabil ya dan cepat.
hanya membutuhkan sekitar 20-30 detik, itu sudah bisa kita untuk menggunakan soldernya mulai start dari awal kita hidupkan teman-teman. Jadi begitulah mungkin kira-kira saran dari saya, semoga bermanfaat teman-teman cara untuk melawat solder. Jadi ini akan saya ganti. Ini teman-teman sekalian, saya akan coba dengan mata solder yang baru ya. Ini dia. Jadi ini tadi apa ya, merek Hako ya teman-teman sekalian. Hako dengan model 936. Itu jadi sama dengan S-Range 936 tadi teman-teman. Tidak jauh berbeda. Ini dia, sudah saya pasang. Dan akhirnya ini cocok ya teman-teman. Ini bisa digunakan. Jika teman-teman ingin menanyakan atau spill ininya, kepala solder ini, bisa nanti saya inikan linknya ya. Jadi ini bonus, kita beli kepalanya langsung dikasih kedudukan ininya, penguncinya. Ini ya penguncinya ya teman-teman, kita dikasih langsung penguncinya. Ya lumayan untuk jadi stok ya. Dan ini cukup murah harganya, dan kita dapatnya banyak. Di sini ada 15 mata solder dengan ukuran yang berbeda ya teman-teman sekalian. Nggak sampai 50.000 harganya kita sudah dapat segini banyak. Ini sangat luar biasa, sangat murah ya teman-teman sekalian. Ini dia bermacam bentuk ya matanya ya yang kita bisa dapatkan. Ini sangat untung sekali ya teman-teman, khususnya untuk teknisi handphone ini sangat bermanfaat sekali ini. Jadi teman-teman sekalian, begitulah kira-kira ya saran dari saya cara merawat mata solder atau cara merawat solder kita ya teman-teman, khususnya pengguna solder station ya, dengan solder station yang istilahnya kualitasnya tidak kualitas yang high lah ya teman-teman, yang menengah lah. Ini kan solder saya ini S-Range 936 ya, ini harganya menengah ke bawah lah ya, tapi sudah sangat membantu sekali bekerja sebagai teknisi, khususnya teknisi handphone dan elektronik ya. Nah ini dia matanya, tidak jauh berbeda dengan yang ini, panjangnya ya, hanya beda sedikit ya. Ya mudah-mudahan ini dengan adanya trik yang saya sampaikan ini, saya sharing ini bermanfaat ya teman-teman, agar solder kita bisa terawat ya teman-teman. Saya pun mendapatkan kesimpulan ini karena berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Saya memang jujur tidak memperhatikan ini ya, hal ini ya. Ternyata itu sangat riskan teman-teman. Jadi gunakan aja solder ini ketika kita ingin melakukan penyolderan gitu teman. Jangan kita nyalakan mulai start kita bekerja. Itulah yang menyebabkan terjadinya ini tadi ya, terjadinya kepala solder ini, sehingga dia menjadi tidak kuat lagi atau sudah lapuk jadinya ya. Oke teman-teman, ini adalah pendapat saya ya. Jika teman-teman ada pendapat lain, silahkan aja di sharing di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan atau mengenai barangnya, ingin tahu di mana belinya, bisa nanti saya sharing teman-teman. Dan ini sangat untung sekali teman-teman. Dan juga trik yang saya sampaikan tadi, cara merawat solder itu bisa juga berimpact ke mata soldernya teman-teman. Jadi mata soldernya juga tidak akan cepat rusak ya. Ini ada kejadian juga sih dengan mata solder saya seperti ini. Ini akibat terlalu panas juga, sehingga terjadi seperti ini ya. Awal-awalnya bisa seperti ini ya, awalnya itu seperti ini. Nah akhirnya jadi begini nih keadaannya nih, jadi hancur ya akibat tadi kepanasan ya, karena ini kita tahu lah harga murah pasti kualitas juga sebanding lurus ya. Nah jika kita menggunakan teknik perawatan yang seperti saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ya mata soldernya juga terjaga dan tidak gampang habis, atau ya habis lah ya, intinya habis. Begitu juga dengan kepala penjepit mata soldernya. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat ya sharing kali ini teman-teman. Cukup sederhana tapi semoga bermanfaat. Makasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam dari saya, Tenda Service. Bye.